Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nining Wahyuningsih. Saya seorang ASN di SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya, mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Seperti kita ketahui, bahwa dalam sejarah itu ada 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia bisa merupakan subjek sekaligus objek dalam sejarah. Manusia merupakan subjek, artinya manusia merupakan pelaku dari peristiwa sejarah. Sedangkan manusia merupakan objek, yaitu manusia merupakan objek dari penelitian sejarah, yaitu tentang pengalaman manusia pada masa lampau. Kemudian yang kedua, unsur ruang atau disebut juga dengan dimensi spasial, yakni berhubungan dengan tempat berlangsungnya peristiwa sejarah. Dan yang ketiga adalah unsur waktu atau dimensi temporal. Berhubungan dengan waktu, manusia atau sejarah itu mengalami perkembangan. Di dunia ini tidak ada yang abadi selain perubahan. Ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat dari perubahan. Faktor pendorong itu ada 2, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern artinya faktor yang menyebabkan perubahan yang berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Di antaranya yang pertama, perubahan penduduk. Perubahan ini bisa disebabkan oleh natalitas atau kelahiran, bisa juga diakibatkan oleh kematian atau mortalitas. Bertambahnya jumlah penduduk pasti akan mengakibatkan perubahan. Misalnya dalam sebuah keluarga. Awalnya dalam keluarga tersebut hanya terdiri dari 3 anggota keluarga, kemudian karena kelahiran maka menjadi 4. Hal ini akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Awalnya mereka bisa memenuhi kebutuhan akan barang-barang mewah, tetapi karena lahirnya seorang anggota keluarga yang baru, maka mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, yaitu adanya penemuan-penemuan baru. Seperti kita ketahui bahwa salah satu yang menyebabkan perubahan diantaranya pada peristiwa revolusi industri, yaitu adanya penemuan-penemuan baru. Contohnya penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan mesin uap ini berpengaruh terhadap penemuan alat-alat lainnya, misalnya dalam penemuan mesin-mesin. Nah, kemudian yang kedua yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat. Adanya konflik dalam masyarakat bisa menyebabkan perubahan sosial, bisa juga menyebabkan hubungan sosial masyarakat sendiri yang pastinya akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat tersebut. Sedangkan faktor ekstern diantara 1, pengaruh budaya lain. Pengaruh budaya lain ini bisa berakibat perubahan positif, bisa juga negatif. Contohnya perubahan positif, misalnya dengan masuknya HP yang berasal dari luar negeri, maka akan mengakibatkan kemajuan. Atau kita mengetahui bahwa orang luar itu mereka lebih giat bekerja. Ini mendorong bagi orang-orang kita untuk mengikuti kebiasaan mereka. Kemudian yang kedua, adanya perang. Perang bisa berpengaruh terhadap Indonesia. Contohnya Perang Dunia. Perang Dunia itu terjadi antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, tapi berpengaruh terhadap Indonesia. Sedangkan faktor penghambat diantaranya yang 1, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan,
yang diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pola pikir masyarakat yang tidak menerima perubahan. Hal ini pasti akan menghambat perubahan. Dilihat dari arah atau sifatnya, perubahan itu ada yang disebut dengan progres, ada yang disebut dengan regres. Progres yaitu perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik, sedangkan regres perubahan tapi lebih ke kemundurannya. Sedangkan dilihat dari waktu, perubahan itu ada yang disebut dengan evolusi dan revolusi. Evolusi yaitu perubahan yang terjadi secara lambat, sedangkan revolusi yaitu perubahan yang terjadi secara cepat. Demikian pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.